Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 7B yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni konsep probabilitas. Kelompok kami juga beranggotakan Andika Herul Hafiz, Indah Syafanurjihan, Nazma Fadila, Ranita Diana Lisanti, Tira Azharul Sausan, Tessa Triadi, dan Davin Octavian. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang definisi. Probabilitas adalah suatu ukuran dengan kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai dengan 1 atau dalam bentuk persentase. Probabilitas bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, karena kejadian tidak dapat dipastikan dan setiap pengambilan keputusan jarang memiliki informasi yang lengkap, sehingga perlu untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya ada bentuk umum. Bentuk umum dari probabilitas adalah P dalam kurung E sama dengan XN. P itu adalah probabilitas, E-nya itu kejadian yang diinginkan, X-nya banyaknya cara kejadian akan terjadi, N total kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya seseorang mendapatkan nomor undian 2, 10, 15. Jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika jangka dari nomor undian disebutkan, berapa peluang kemenangan orang tersebut? Caranya X sama dengan 2, 10, 15 sama dengan 3. N sama dengan 1, 2, 3 selanjutnya sampai 100 sama dengan 100. Jadi PX per N sama dengan 3 per 100 sama dengan 3%. Jadi peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Lalu ada aturan dasar probabilitas. Ada dua aturannya. Aturan yang pertama, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu ada kejadian yang saling menghilangkan dan kejadian yang tidak saling menghilangkan. Yang kedua ada aturan perkalian. Aturan perkalian ada dua juga. Yang pertama ada kejadian bersyarat, yang kedua kejadian bebas. 1A. Kejadian saling menghilangkan. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi, atau sebaliknya. Rumusan probabilitas. P dalam kurung AUB sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Kedua, B. Kejadian tidak saling menghilangkan. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Rumusan probabilitas. P dalam kurung AUB dalam kurung sama dengan P dalam kurung A sama tambah P dalam kurung B kurangi P dalam kurung PNB. A. Kejadian bersyarat. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. P buka kurung A per B sama dengan P buka kurung A penghubung B. P buka kurung B. P buka kurung B per A sama dengan P buka kurung B O A. P buka kurung A. 2. Kejadian bebas. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumusan probabilitas yaitu P buka kurung A penghubung B sama dengan P buka kurung A dikali P buka kurung B. Metode. Yang pertama ada metode klasik, yaitu jika suatu kejadian dapat terjadi dalam cara yang berbeda dari total N cara yang mungkin, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N. Yang kedua ada metode frekuensi, yaitu jika setelah suatu eksperimen diulang, N kali di mana N sangat besar, terlihat bahwa suatu kejadian terjadi sebanyak H kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut adalah H per N.
Perumusan probabilitas. Perumusan konsep dasar probabilitas dilakukan dengan 3 cara. Perumusan klasik, bila kejadian E terjadi dalam M dari seluruh N cara yang mungkin terjadi dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul. Probabilitas kejadian E yang ditulis P dalam kurung E dirumuskan sebagai berikut. Rumus P dalam kurung E sama dengan M per N. Sebagai contoh, sebuah dadu dilemparkan muka dadu ada 6. Semua muka dadu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Salah satu muka yang akan muncul dari muka-muka dadu itu dalam kurung M sama dengan 1 adalah muka dadu 1, muka dadu 2, muka dadu 3, muka dadu 4, dan muka dadu 5 sampai 6. Maka probabilitas kejadian E adalah P dalam kurung E sama dengan P dalam kurung 1 sama dengan P dalam kurung 2 sama dengan P dalam kurung 3 sama dengan P dalam kurung 4 sama dengan P dalam kurung 5 sama dengan P dalam kurung 6 sama dengan M per N sama dengan 1 per 6. Kedua, frekuensi relatif. Probabilitas empiris dari suatu kejadian dirumuskan dengan memakai frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau banyaknya sampel N adalah sangat besar. Rumus P dalam kurung E sama dengan lim F per N. Ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif yang digunakan untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada selera dan keyakinan individu seseorang. Selanjutnya itu ada prinsip menghitung. Yang pertama ada faktorial, yaitu berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Faktorial sama dengan N tanda seru. Tanda seru itu faktorial. Yang kedua yaitu permutasi, yaitu sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Permutasi singkatannya NPR sama dengan N faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Yang ketiga yaitu kombinasi. Berapa banyak sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi NCR yaitu jumlah kombinasi sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Selanjutnya itu ada konsep probabilitas. Yang pertama derajat atau tingkat kepastian dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang yaitu P. Yang kedua, bila kejadian E terjadi dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi dan mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, yaitu P dalam kurung E sama dengan M per N. Yang ketiga, jika kejadian E terjadi sebanyak F kali dari seluruh pengamatan sebanyak N, di mana N mendekati tak terhingga, maka probabilitas kejadian E, yaitu P dalam kurung E sama dengan limit F per N sampai tak terhingga. Permutasi, suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. X PM sama dengan M faktorial per M dikurangi X faktorial, M sama dengan elemen, X sama dengan kejadian. Dengan contoh soal, suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Dengan cara M sama dengan 10, X sama dengan 5. 5 P10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 5 faktorial sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 30.240. Selanjutnya, kombinasi. Suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Dengan rumus XCM sama dengan M faktorial per X faktorial, M dikurangi X faktorial. Dengan contoh soal, ada 5 calon kades, bagaimana cara memilih 2 calon? Cara M sama dengan 5, X sama dengan 2.
2C5 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 10 cara. Jadi, hasil kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini adalah probabilitas digunakan untuk mengukur atau memodelkan tingkat ketidakpastian dalam data atau sebuah kejadian. Dengan menggunakan konsep probabilitas, kita dapat membuat perkiraan, membuat keputusan, dan melakukan analisis statistik yang berguna dalam berbagai bidang, termasuk bidang ilmu sosial, ilmu alam, ilmu ekonomi, ataupun yang lain-lain. Probabilitas statistika juga digunakan untuk mengembangkan model statistik yang dapat membantu dalam prediksi dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Dalam statistika, probabilitas adalah landasan penting untuk banyak metode dan teknik analisis data. Untuk pertanyaan bisa dilihat di slide ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada banyak sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.